Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bu Monika, kami dari kelompok 7. Di sini kami membuat website dengan nama Levora. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tri Rizky Mutiara Sasmito dengan 3 digit NIM terakhir 068, dan juga rekan Saya Firnana Firdausi dengan 3 digit NIM terakhir 039. saya Dimas Albi Sutrisno, 3 digit NIM terakhir 070. Baik, Ibu, di sini saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai website kami. Yaitu website Levora merupakan website pemesanan sayur yang dikembangkan sebagai cara untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, meskipun dengan kesibukan aktivitas membuat proses belanja secara konvensional menjadi kurang efisien, sehingga dengan adanya sistem ini diharapkan dapat lebih praktis. Melalui website ini juga pengguna dapat memesan sayur dan juga buah secara online, serta dapat melihat harga dan juga ketersediaan stok, dan juga bisa menentukan waktu pengambilan sesuai dengan kebutuhan dari pelanggannya. Sistem ini juga memberikan kemudahan bukan hanya bagi konsumen, namun sistem ini juga mendukung pelaku UMKM untuk memperluaskan jangkauan pasar melalui pemanfaatan teknologi digital. Selanjutnya ada kebutuhan sistem. Yang pertama, untuk customer, sistem ini menyediakan fitur registrasi dan juga login, menemukan daftar produk sayur, pencarian produk, pengelolaan keranjang, pemesanan, check-out, pembayaran, serta pemberian kode pengambilan untuk pengambilan pesanan secara offline. Lalu selanjutnya ada admin, di mana untuk kebutuhannya yaitu sistem menyediakan fitur login admin, pengelolaan data produk dan juga stok, pengelolaan data customer, pengelolaan status pesanan, serta pembuatan laporan penjualan. Lalu yang terakhir, kebutuhan sistem untuk kasir, sistem menyediakan fitur login buat kasir, melihat daftar dan juga detail pesanan, melakukan verifikasi pesanan saat pengambilan, serta konfirmasi pengambilan barang dan juga pembaruan status transaksi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama itu ada keamanan. Jadi keamanan ini isinya adalah autentikasi dengan hak akses berbeda dan perlindungan data pengguna serta transaksi. Jadi nanti di fitur autentikasi ini ada yang namanya role customer dan admin. Yang kedua ada kinerja, respon cepat dan mampu menangani banyak pengguna. Terus kemudahan penggunaan, antarmuka sederhana dan juga mudah dipahami, ketersediaan, sistem stabil, data real time, dan dapat diakses di berbagai perangkat. Pemeliharaan itu mudah dikembangkan dan diperbarui di masa depan. Kemudian analisis selanjutnya adalah analisis pengguna. Website penjualan sayur Levora ini melibatkan 3 peran pengguna, yaitu pelanggan, kasir, dan admin, yang masing-masing memiliki hak akses dan tanggung jawab berbeda. Pelanggan dapat melakukan pemesanan sayur secara online hingga menentukan waktu pengambilan. Kasir bertugas untuk memverifikasi pesanan dan pembayaran. Admin mengelola data serta laporan penjualan. Melalui sistem ini, proses jual beli menjadi lebih cepat, fleksibel, dan terintegrasi sekaligus mendukung digitalisasi perdagangan pangan lokal. Baik, untuk yang selanjutnya adalah use case dari diagram website Levora. Deskripsi aktor itu ada 3, di mana pelanggan sebagai aktor utama yang melakukan pemesanan online, mulai dari melihat katalog, mengelola keranjang, dan data diri, hingga melakukan pembayaran dan pengunduhan invoice. Yang kedua adalah kasir, yaitu pihak internal yang nanti akan melakukan validasi transaksi fisik, melayani pengambilan barang di toko, dan memperbarui status pesanan di sistem saat proses serah terima barang. Yang terakhir adalah admin, yaitu adalah super user dengan akses penuh untuk mengelola data master, stok barang, manajemen pengguna, pengaturan proses, serta memantau laporan penjualan untuk evaluasi bisnis. Nah, berdasarkan use case yang dibuat, itu terdapat 4 fungsionalitas. Yang pertama, autentikasi dan keamanan, di mana registrasi akun, pendaftaran diri yang berisikan user, email, password bagi pengunjung agar dapat melakukan pemesanan. Yang kedua adalah login dan hak akses, validasi identitas untuk memberikan akses fitur sesuai peran pengguna. Yang ketiga adalah relasi dependensi, yaitu proses checkout dan pemesanan mewajibkan pengguna untuk login terlebih dahulu. Yang kedua adalah fitur pelanggan, di mana ini ada pencarian dan filter, mencari produk, melihat detail, dan filter berdasarkan kategori. Yang kedua adalah kelola keranjang, di mana pengguna itu dapat menambah, mengubah kuantitas, menghapus item, dan melihat subtotal harga. Yang ketiga adalah checkout dan pembayaran. Ini adalah pengisian data customer untuk mendapatkan order ID dan melakukan pembayaran tunai di toko. Yang terakhir adalah invoice, menampilkan dan mengunduh bukti pembayaran untuk proses verifikasi di kasir. Untuk fungsionalitas yang ketiga adalah operational kasir, di mana kasir akan melakukan verifikasi pesanan, update status transaksi, konfirmasi pengambilan. Yang terakhir adalah panel admin, di mana dia mengelola data secara penuh, baik itu produk, kategori, stok, dan lain-lain. Terus terdapat laporan penjualan, di mana dashboard memonitoring performa bisnis mulai dari pendapatan, produk terlaris, dan fitur cetak laporan. Yang selanjutnya yaitu ada activity diagram, yang merupakan diagram Unified Modeling Language yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau proses bisnis dalam suatu sistem. Nah, pada website kami, activity diagram menunjukkan alur proses pembelian produk yang melibatkan 3 aktor, yaitu ada pelanggan, sistem, dan juga kasir. Selanjutnya yang pertama, aktornya pelanggan dengan aktivitas membuka website Levora melalui browser dan masuk ke halaman utama. Lalu selanjutnya pelanggan juga melihat dan memilih produk melalui katalog, pencarian atau filter kategori. Selanjutnya sistem akan mengecek status autentikasi pelanggan, apakah pelanggan tersebut sudah login atau belum. Lalu selanjutnya pelanggan melakukan login jika sudah memiliki akun, atau registrasi jika belum memiliki akun. Lalu selanjutnya ada sistem akan memverifikasi data login atau penyimpanan data registrasi pelanggan ke database. Selanjutnya pelanggan akan menambahkan kode ke keranjang dan juga mengatur jumlah pesanan. Selanjutnya pelanggan akan melakukan check out yang mengisi data pengambilan untuk pesanan. Lalu sistem akan menyimpan data
data pemesanan, membuat order ID, mengurangi stok, dan juga menghasilkan invoice. Selanjutnya, pelanggan akan mengunduh invoice dan juga datang ke toko untuk melakukan pembayaran dan juga pengambilan barang. Di sini kami sistemnya memang menggunakan pembayaran langsung di tempat, bukan melalui bank ataupun banking lainnya. Lalu selanjutnya ada kasir. Kasir akan melakukan verifikasi pesanan berdasarkan invoice dan juga menyerahkan barang ke pelanggan ketika pelanggan sudah melakukan pembayaran. Lalu selanjutnya kasir akan mengkonfirmasi pembayaran dan juga memperbarui transaksi menjadi selesai. Lalu sistem akan menyimpan data transaksi sebagai laporan penjualan. Baik untuk selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya adalah struktur navigasi website Levora, di mana di sini kita akan melihat halaman home yang pertama, titik awal akses. Baik, selanjutnya itu ada struktur navigasi. Jadi ini untuk raw customer. Yang pertama ada halaman home. Itu adalah titik awal akses informasi umum, produk unggulan, dan kategori produk. Yang kedua ada halaman shop, yaitu menu navigasi utama untuk pencarian produk, mendalam, dan akses ke detail produk. Ketiga itu ada keranjang belanja, itu adalah area pengelolaan item. Bisa tambah dan hapus sebelum melakukan pemesanan. Keempat itu ada checkout dan pemesanan. Itu ada pengisian form data diri, pelanggan untuk validasi untuk membuat pesanan. Terus yang kelima ada output dan profile, penerbitan invoice otomatis untuk pengambilan barang di toko serta akses ke halaman profil pengguna. Kemudian ini yang untuk role admin, itu yang pertama ada fitur autentikasi. Jadi ini ada akses tertutup yang mewajibkan login untuk melindungi data master perusahaan. Kemudian ada dashboard utama, ada pusat kendali yang menyajikan ringkasan statistik operasional dan performa toko. Kemudian ada modul manajemen, pengelolaan data kategori produk, supplier, batch stock, dan data pelanggan. Keempat ada kontrol operasional, itu ada pemrosesan status pesanan pelanggan secara real time. Yang kelima ada administrasi dan pelaporan, fitur ekspor, laporan untuk fungsi pengawasan dan evaluasi bisnis. Lalu selanjutnya kita akan masuk saja ke website kami yang sudah kami host ini. Jadi ini tadi kami karena saya sudah login, ini saya lakukan terlebih dahulu. Nah, untuk tampilan awalnya nanti ketika pengguna belum memiliki akun, maka tampilannya akan seperti ini, Bu. Jadi untuk tampilan awal ini, pengguna tidak dapat mengakses apapun yang ada di sini. Jadi pengguna itu hanya bisa kayak memeriksa aja barang-barang yang ada di sini, melihat-lihat. Nah, ketika nanti pengguna itu ingin melakukan check out ataupun melakukan pembelian barang itu, mereka harus login terlebih dahulu, Ibu. Di sini sebelum memasuk ke bagaimana cara check out-nya dan juga bagaimana loginnya, kami akan menjelaskan dulu fitur-fitur apa saja yang ada di website kami. Bisa dijelaskan oleh teman saya. Di sini untuk di halaman home itu sendiri kami memiliki fitur yang pertama yaitu bisa search nama barangnya apa, contohnya yang maka produknya akan muncul itu. Nah, kalau seumpama barangnya nggak ada, ya, Gambarnya nggak muncul terlihat. Di kata barangnya tadi nggak ada berarti nanti uh, juta. Tidak muncul, Tir, sumpah, Tir. kata cut record ulang. Jangan aku deh, aku habis ya. Sebelumnya tadi kan kita sudah move dari link Canva menuju halaman website kami. Yang pertama, untuk tampilan awalnya itu seperti ini, Bu. Jadi ketika pengguna itu belum login, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Di atas kiri saya, yang di atas logo Levora itu akan tertuliskan tulisan login. Namun nanti ketika pengguna sudah login, maka tulisannya akan berubah menjadi logout. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk isi-isi dari website kami itu apa saja. Nah, nantinya untuk gimana cara berjalannya website kami akan dijelaskan teman saya. Yang pertama, untuk tampilan awal kita pada tampilan menu ini, tampilan home ini kita ada sebar. Di sini kegunaannya seperti sebar secara umum digunakan untuk mencari produk yang ada di katalog. Nah, di sebelah kiri saya itu kan ada tulisan kategori. Nah, ada buah, sayur, protein, bumbu, produk fresh lainnya, dan juga bahan pokok. Coba minta tolong dibukakan buah. Untuk dalamnya itu seperti ini, Bu. Karena untuk produk-produk yang kami tambahkan itu masih lumayan sedikit. Jadi kita kembali lagi saja ke home. Lalu kita coba untuk menggunakan search bar-nya, misalnya bayam. Nah, nanti jika memang di produk kami itu ada namanya bayam, maka akan muncul produk tersebut. Sedangkan jika barang tersebut tidak ada di menu kami, maka barang tersebut tidak akan muncul atau tulisannya bisa dicontohkan kalau barangnya nggak ada.
Nah, jikalau barangnya tidak ada, maka akan memunculkan tulisan no product found. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke shop. Nah, di sini akan memunculkan berbagai macam produk yang kami jualkan di website kami. Nah, namun ketika pengguna itu belum melakukan login, maka pengguna tidak bisa melakukan apapun, Bu. Jadi, pengguna itu harus login terlebih dahulu. Kita lanjutkan ke kontak saja. Nah, pada menu kontak ini berisikan informasi tentang nomor telepon kami, alamat kami, waktu operasi kami, dan juga email kami. Dan juga di sini kita menambahkan alamat berupa Google Maps akan mempermudahkan pengguna jika nantinya kan di sistem kami itu kan pengambilan barangnya secara offline ya Bu, tidak ada istilah antar jemput untuk barangnya. Bisa di scroll ke bawah. Lagi, lagi. Nah, di sini ada tambahan dari kami yaitu tinggalkan pesan di mana meskipun pengguna itu belum melakukan login, pengguna dapat menuliskan mungkin ada kesan pesan ataupun kritik saran yang bisa membangun website kami maupun nantinya kalau website ini bisa digunakan bisa mengembangkan kayak toko kami gitu Bu. Lalu selanjutnya kita lanjut ke About Us. Nah, kalau di About Us ini berisikan mengenai kayak asal-usul kami, dulunya dibangun pada tahun berapa, visi misi, dan juga bisa scroll ke bawah lagi. Terus kayak Order gini. Ini kita menjelaskan bagaimana pemesanan online, ambil langsung di toko, dan juga dukungan untuk petani lokal. Lalu di sini kami juga menyertakan nama-nama tim yang sudah membangun website ini. Ada Nakwa, ada saya sendiri, dan juga ada Bimbi. Lalu selanjutnya untuk alur utamanya akan dijelaskan oleh Firna. Baik, jadi ini adalah tampilan website untuk customer. Jadi yang utamanya adalah melakukan pemesanan. Jadi pertama itu karena website ini bersifat terbuka, jadi customer ini bisa melihat produk-produk apa saja yang kami jual terlebih dahulu. Bisa ditunjukkan, Dim. Nah, di sini terdapat berbagai tampilan dari produk-produk yang kami jual. Nah, tapi sebelum melakukan pemesanan, customer itu harus melakukan login terlebih dahulu untuk memasukkan produknya ke dalam keranjang belanja. Nah, di sini kalau misalnya customer sudah memiliki akun bisa langsung masuk, sedangkan kalau belum memiliki akun itu bisa sign up. Ketik- Ketika customer telah melakukan daftar, nanti pada tampilannya akan berubah menjadi logout dan kita bisa melakukan, nah, akan terlihat di bagian atas tampilannya seperti logout. Nah, kemudian setelah itu customer bisa melakukan proses berbelanja mereka dengan cara memilih barang yang mereka inginkan dengan memasukkannya ke dalam keranjang. Kita akan mengklik Add to Cart untuk memasukkan produk tersebut ke dalam keranjang. Bisa dibuka keranjangnya. Nah, pada tampilan halaman keranjang ini terlihat produk tadi yang kita pilih, gambarnya, terus namanya, harganya berapa, dan kuantitasnya berapa, serta di situ harga produknya berapa. Dengan di bawahnya nanti itu ada subtotalnya. Nah, ketika pelanggan itu tidak jadi pemesan produk, maka bisa kita klik hapus. Nah, kemudian kalau kita sudah yakin dengan pesanan kita, bisa dilanjutkan dengan checkout. Pada halaman checkout ini, customer itu diminta untuk memasukkan identitasnya, mulai dari nama, nomor telepon, dan waktu kapan barang itu akan diambil. Ketika sudah valid, sudah mengisikan semua data diri, customer bisa mengklik pesan. Ketika Ketika sudah berhasil melakukan pemesanan, nanti halaman akan berpindah kepada halaman checkout akan berhasil, di mana nanti di sini customer akan melihat nomor ID invoice-nya berapa yang digunakan sebagai tanda pemesanan itu berhasil dan bisa mendownload invoice yang akan digunakan untuk konfirmasi pengambilan barang pada toko offline-nya. Nah, inilah tampilan invoice yang nanti akan dilakukan validasi oleh kasir. Nanti ada nomor invoice-nya, terus tanggalnya kapan, statusnya bagaimana, terus produk apa saja yang dibeli, yang nanti akan disesuaikan dengan pengambilan barang pada toko offline.
Setelah itu nanti pada kasir, setelah sampai di toko, nanti customer akan melakukan pembayaran tepat di toko offline. Dari pemesanan yang telah dilakukan pada halaman admin itu sudah terintegrasi. Jadi antara halaman customer dan halaman admin itu datanya akan sinkron. Tadi sudah masuk jumlah masuk penjualan hari ini. Nah, terus di pesanan nanti akan muncul apa ya pesanan yang dilakukan pada hari ini. Nah, pada halaman ini admin aku juga jelasin. Jadi pada halaman admin ini nanti kasir akan masuk ke menu pesanan. Kemudian ketika customer datang dan menunjukkan kode ordernya atau kode invoice-nya tadi, kasir akan langsung mencari kode tersebut. Jadi ini sudah kita copy paste. Nah, jadi udah ada. Kemudian kita edit. Di edit ini nanti juga kasir akan sekaligus melakukan validasi tentang data pelanggan, nomor telepon, terus barang apa saja yang dibeli. Nah, ketika proses transaksi sudah berjalan, sudah dilakukan, kemudian kasir akan mengganti status dari pending menjadi complete. Kemudian langsung disimpan order aja. Dan status pesanan tadi sudah berubah menjadi complete. Nah, admin. Jadi yang pertama itu ada dashboard. Jadi dashboard itu mengandung informasi tentang pendapatan hari ini, kemudian ada total order secara keseluruhan, kemudian ada produk yang tersedia ada berapa, kemudian ada produk yang habis. Di sini ada total penjualan bulanan. Jadi nanti ini karena ini baru bulan Desember aja, jadi belum kelihatan grafiknya. Nanti kalau sudah ada masuk ke bulan lain, itu grafiknya akan terlihat. Kemudian ini ada order dalam 7 hari terakhir, itu ada diagram baloknya. Kemudian ada produk terlaris. Ini di kita ambil 5 produk dengan jumlah terjual terbanyak. Kemudian ada user. Nah, user ini adalah hasil dari login tadi. Jadi setiap calon pelanggan yang setelah melakukan pendaftaran, itu datanya akan masuk ke dalam user management. Di user management ini fiturnya ada CRUD biasa, jadi bisa create, read, delete, update, delete. Kemudian ada kategori produk, ini nanti apa saja kategorinya untuk di produk. Kemudian ada daftar produk. Jadi nanti untuk tambah data produk itu akan dilakukan di data produk ini. Kemudian nanti untuk di kode mas di data produk ini yang ditampilkan tuh ada kode produk, terus ada nama produk, harga produk, terus unitnya apa, stoknya berapa. Kalau stoknya habis nanti itu bakalan menampilkan status habis. Kemudian karena data produk ini banyak, jadi tidak memungkinkan untuk ditaruh di dalam satu tabel semuanya. Kita bisa lihat di show. Nah, jadi show ini tuh lebih detail. Jadi mulai dari deskripsi produk yang tadi nggak ada, terus gambar, itu jadi ada sekarang. Kemudian ada pesanan. Sebelumnya, di produk ini nanti datanya bisa diekspor atau juga import. Jadi exporting ini berupa file Excel, nanti diimportnya juga file Excel. Terus di order atau pesanan, itu bakal menampilkan data pemesanan dari pelanggan. Itu. Fiturnya juga CRUD biasa, jadi nanti juga udah terintegrasi sama uh, customer juga. Jadi pesanan customer akan otomatis langsung masuk ke sini. Nanti bisa di-search berdasarkan nomor invoice. Ini ada purchasing juga itu sama CRUD juga. Kemudian masuk ke database. Jadi di database ini ada beberapa table. Yang pertama itu ada batch. Batch itu untuk mengatur um, expired dari sebuah produk. Kemudian ada data cards. Cards itu untuk menyimpan data yang ada di keranjang customer. Kemudian ada kategoris. Kategoris ini nanti dia akan berhubungan dengan table produk. Jadi kategori itu diambil kategori yang ada di produk itu diambil dari table kategoris. Kemudian ada customers. Detail cards ini ada detail barang apa saja yang dimasukkan ke keranjang oleh satu pelanggan. Kemudian ada orders. Orders ini main table dari table pesanan. Jadi table ini tidak langsung menampilkan barang apa saja yang dibeli. Untuk menampilkan barang apa saja yang dibeli itu dia masuk di table detail, detail orders. Nah, jadi di sini ada lebih lengkapnya. Jadi ada order ID-nya, terus produk ID-nya, juga harga dan quantity, dan juga subtotal.
Kemudian ada table products. Table products ini untuk menyimpan data-data products. Jadi di sini ada product code. Product code ini dia otomatis terisi pakai sequence. Kemudian kategori ID ini dia berelasi ke table kategori. Kemudian ada table users. User ini table yang menyimpan seluruh data user yang daftar di website Leapora. Jadi ada nama, email, terus email diverifikasi, email verified at ini untuk email diverifikasi jam pada pukul berapa, tanggal berapa, kemudian ada password, terus remember token, created at, dan update at ini untuk kapan dibuat, kemudian kapan diupdate. Ada provider ini untuk dia login, misalkan dia login pakai Google, itu langsung ada providernya, kemudian ada role. Jadi role ini dipakai adalah customer. Jadi jika nantinya role-nya admin, itu juga diganti dari Cerudi tadi. Baik Ibu, segitu untuk presentasi dari kelompok kami. Semoga dari penjelasan kami bertiga dapat dimengerti dan juga alurnya sudah jelas. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.